Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas latihan PTS genap ya. Untuk matematika kelas 9, ini Ibu buat untuk yang bagian pertama. Karena nanti kalian PTS-nya itu kira-kira atau kemungkinan besar sebanyak 40 soal. Jadi akan Ibu bagi atas beberapa bagian. Materi untuk PTS genap kelas 9 ini bukan hanya materi semester kelas 9. Jadi Ibu buat soalnya adalah acuan ke soal US. Ya, jadi nanti kira-kira soal US-nya sudah Ibu ingatkan kembali pada saat PTS genap ini. Oke, kita bahas. Ada beberapa soal sini ya. Nomor 1, hasil dari 3, 2/5 ditambah 4, 2/5 dikali 3/11 adalah, langkah pertama, pecahan campurannya kalian jadikan pecahan biasa dulu ya. Ini 3, 2/5 menjadi 3 kali 5 tambah 2, 17/5. Kemudian 4 kali 5 tambah 2, 22/5 dan dikali 3/11. Nah, nanti kalian mengerjakannya bagaimana? Kalian ingat rumus Kabataku ya. Jadi kalau ada tambah dan kali, Kabataku berarti yang kita kerjakan adalah yang kali dulu. Ini kalian kalikan dulu, sederhanakan, baru tambahkan dengan 17/5. Oke, kalian lanjutkan sendiri ya. Kemudian soal yang kedua, ini materi kelas 7, bilangan bulat. Skor pada kompetisi matematika adalah 5 untuk setiap jawaban benar, 0 untuk soal yang tidak dijawab, dan negatif 1 untuk setiap jawaban yang salah. Dari 40 soal yang diberikan, Budi tidak menjawab 3 soal, dan salah 6 soal. Maka berapa skor yang diperoleh Budi? Nah, kalian buat rincian di sini. Nilainya 5, skornya kalau benar. Ini kalian cari nanti benarnya berapa. Kemudian negatif 1 untuk yang salah. Kalian tambahkan. Nah, di sini dari 40 soal yang diberikan, Budi tidak menjawab 3. Berarti dia menjawabnya berapa? Gitu ya. Kemudian dari berapa itu, ternyata salahnya 6. Nah, benarnya berapa? Kalian kalikan, nanti hasil akhirnya ini adalah skor yang diperoleh. Suatu kelompok terdiri dari 40 anak, 23 anak diantaranya berencana mendaftar ke SMA, 17 anak berencana mendaftar ke SMK, dan 8 anak berencana mendaftar bukan ke SMA maupun SMK. Maka banyak siswa yang ingin mendaftar ke SMK saja adalah, berarti maksudnya dari 17 anak yang berencana mendaftar ke SMK, ini ada yang mendaftar ke SMA juga, ya. Jadi di sini pertanyaannya yang hanya, yang SMK saja. Biasanya kalian mengerjakan dengan diagram Venn. Sekarang kita pakai rumus dalam bentuk aljabar. Di sini Ibu kasih rumusnya SIL ya. S tambah I sama dengan L, ya. Di mana S-nya ini semesta, berarti keseluruhan, yaitu 40-nya. Kemudian I itu adalah irisan. Irisan berarti memilih kedua-duanya. Nah, L ini terdiri dari 3 nantinya. SMA, SMK, dan yang tidak. Yang bukan ke SMA, SMK. Ya. Nanti kalian cari, ini masukkan angka-angkanya, dapat irisan. Nah, nanti irisannya sekian. Maka yang mendaftar SMK saja adalah banyak yang mendaftar SMK dikurang irisan. Itu berapa? Ya. Di irisan, semesta ditambah irisan sama dengan SMK. Di sini ini SMA, SMK, ini yang tidak atau yang bukan. Nanti hasilnya adalah kalian akan dapat ini 40-nya pindah ruas ya, nanti dapat irisannya. Oke, masih himpunan ditentukan semesta S anggotanya 1 sampai 10. Kemudian A 0 sampai 7. Dan B 1, 3, 5, 7, 8. Hasil A irisan B komplement, ini pangkat C adalah komplement, adalah, jadi kalian harus cari A irisan B-nya dulu. Irisan itu artinya ada di A, ada di B. Ya, di sini berapa?
Kemudian komplemennya adalah anggota S yang tidak ada di A irisan B. Itu artinya komplemen di sini ya. Yang ditanyakan komplemennya. Ibu ulang. Komplemen A irisan B adalah anggota S yang tidak ada di A irisan B. Gitu ya. Oke, dicoba lanjutkan ya. Kemudian yang kelima, pemfaktoran dari 8A kuadrat dikurang 32B kuadrat adalah, ini kalian sering berjumpa, tapi di sini angkanya kok bukan angka bilangan kuadrat ya. Oh, ini ternyata bisa difaktorkan. 8A kuadrat dengan 32B kuadrat. Antara 8 dan 32 itu ada EPB-nya, itu 8. Oke, nanti 8A kuadrat dibagi 8 tinggal A kuadrat. Kemudian 32B kuadrat dibagi 8 tinggal 4B kuadrat. Nah, sekarang 8-nya tetap kita tulis. Nah, yang dalam kurung ini kalian faktorkan menjadi 2 faktor. Oke. Suatu pekerjaan dapat selesai dalam waktu 12 hari dengan 90 orang pekerja. Jika karena suatu hal, pekerjaan tersebut harus selesai dalam waktu 10 hari, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak berapa orang. Nah, kalau soal seperti ini artinya masuk perbandingan apa nih? Senilai atau berbalik nilai? Berbalik nilai ya. Kenapa berbalik nilai? Karena kalau pekerjaan itu semakin harinya banyak, maka diperlukan orangnya lebih sedikit. Ya. Tapi kalau harinya sedikit, maka orangnya harus tambah banyak. Berarti sedikit banyak, banyak sedikit. Berbalik ya. Rumus cepatnya Ibu berikan di sini P1 kali H1 sama dengan P2 kali H2. P1 H1, P ini pekerja. Pekerja 1 kali hari 1, berarti di sini pekerja 1-nya 90 ya. 90 kali 12, kemudian P2 dikali H2. H2-nya 10. Nanti pindah ruas ya. Pindah ruas perkaliannya atau dengan caramu sendiri deh. Yang jelas nanti akan dapat P2. Kalau P1-nya kan 90. Awalnya ada 90 pekerja, tapi karena harinya berkurang berarti pekerjanya harus tambah. Nah, di sini simbolnya P2. Berapa tambahan pekerjanya? Tambahannya adalah P2 dikurang P1. Jadi yang ditanyakan yang ini nih. Tambahannya ya, hasil akhirnya. Soal yang terakhir. Pada suatu pesta, perusahaan jasa catering memerlukan 70 kg beras untuk menjamu 840 undangan. Untuk acara sejenis dengan undangan 960 orang undangan, diperlukan beras sebanyak berapa kilogram. Nah, ini namanya perbandingan senilai. Kenapa? Karena kalau sedikit beras, undangannya lebih sedikit. Kalau berasnya banyak, undangannya akan lebih banyak. Jadi sedikit ketemu sedikit, banyak ketemu banyak. Berarti itu perbandingan senilai. Kalian buat perbandingannya. 70 per temannya itu 840. Kemudian X yang ditanyakan 960. Perkalian silang. Sini ya. 840 kali X sama dengan 70 kali 960. Ini namanya perkalian silang. Nanti akan kalian dapatkan X-nya dengan cara ini pindah ruas jadi pembagian. Oke, sementara ini baru 7 soal yang kita kerjakan ya. Kalian tinggal melanjutkan. Ibu sudah kasih langkah awalnya, dicoba. Kalian kerjakan di buku Matematika US ya. Nanti kalian foto jawabannya, kalian kirim ke GCR. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.